Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kita akan melanjutkan perkuliahan auditing satu kita, yaitu membahas tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Setelah kita ketahui bahwa yang auditing itu adalah pemeriksaan akuntan. Jadi dalam pemeriksaan akuntan bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan yang wajib melakukan pemeriksaan itu adalah akuntan publik. Nah, dalam materi ini saya akan membahas tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik dan contoh-contoh fraud di Indonesia dan Amerika. Profesi akuntan publik di seluruh dunia merupakan resiko yang lumayan signifikan dari yang high risk. Tapi di dalam hal ini akuntan publik menyadari kalau mereka tuh harus memberikan jasa profesionalismenya sesuai dengan kode etik dan standar pelaporan keuangan. Karena di sini kenapa? Karena akuntan itu memberikan suatu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu adalah, jadi istilahnya dalam opini itu, laporan keuangan itu adalah wajar tanpa pengecualian, tidak menyatakan pendapat atau menolak adverse. Dulu ada terjadi dalam kasus Enron, Word, Xerox, dan lain-lain menyebabkan ditutupnya KAP Arthur Andersen. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik itu menurun dengan adanya kasus tersebut. Nah, tuntutan hukum juga, secara hukum akuntan publik bisa dikategorikan dan bisa dituntut secara hukum jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat klien atau lalai, terus bisa terjadi karena business failure atau auditory risk. Nah, terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajiban atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Nah, menurut Arends, audit profesional adalah have a responsibility under common law to fulfill, imply or express contract with client. They are liable to their client for negligence and or breach of contract should they fail to provide the service or not exercise due care in their information. Tuntutan hukum itu berupa bisa juga karena business failure, audit failure, dan audit risk. Nah, terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar tagihannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena ya kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan, seperti kondisi ekonomi yang sekarang masa pandemi. Tanggung jawab hukum akuntan publik itu adalah terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangkut fraud. Nah, jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi yaitu ordinary negligence dan gross negligence, constructive fraud, dan fraud. Yaitu kesalahan ringan, kesalahan agak berat, pelanggaran berat, dan pelanggaran sangat berat. Nah, di Indonesia tuntutan hukum bisa berasal dari klien, calon investor, Bapepam laporan keuangan, PPAJP Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan pengguna laporan keuangan. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari aturan hukum yaitu, satu, dia harus harus melihat bisnis klien. Jadi tidak semua perusahaan yang diaudit itu memenuhi kriteria dalam pelaksanaan audit. Terus kedua, harus mempunyai staff yang qualified. Terus harus melakukan mempertahankan independensi, dan juga memahami betul bisnis klien. Nanti kalian dapat lebih lanjut ke
dalam perencanaan audit ya di next perkuliahan kita berikutnya. Selain itu, ikatan profesi yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, atau IAP, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, juga bisa membantu anggotanya dengan cara yang istilahnya adalah seminar atau PPL, terus review, update standar audit, research by auditing. Di sini kalian bisa melihat contoh-contoh fraud di Indonesia dan Amerika Serikat. Bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajari. Dan ini bisa kalian baca. Ya, ini penelitian empirik efek kualitas tata kelola kooperasi implementasi etika bisnis terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan. Dan di sini ada tentang pengungkapan akuntansi konservatif, komite audit, kualitas eksternal auditor, dan manajemen laba. Dan di sini juga tentang kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik pada tahun 2004 sampai 2009. Ini sudah lama sih sebetulnya. Saya belum dapat update yang terbaru. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Saya harap kalian bisa mempelajari tentang beberapa tadi kasus pelanggaran oleh akuntan publik yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.